Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, nah hari ini kita akan belajar materi tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Nah, terdapat beberapa sifat-sifat dari cahaya. Nah, yang pertama itu adalah cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Contohnya itu ketika kita bercermin, kita dapat melihat cahaya lampu yang memantul ke cermin. Yang ketiga adalah cahaya bisa dibiaskan. Contohnya itu kita bisa melihat sendok seperti membesar di dalam gelas yang berisi air. Yang keempat adalah cahaya bisa diuraikan. Contohnya itu adalah pelangi. Hal ini karena cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Nah, selanjutnya, apakah adik-adik penasaran mengapa kita tidak dapat melihat di tempat gelap? Ya, karena kita menginginkan cahaya untuk melihat benda. Bagaimana proses mata kita melihat benda? Ini dia langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuk cahaya, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. Ujung-ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. Bayangan yang ditangkap dibalikkan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Nah, sekarang kita memasuki materi bunyi dan sifatnya. Nah, jadi adik-adik perlu kita pahami bahwa bunyi bisa mengalami refleksi atau pantulan. Bunyi yang terkena permukaan suatu benda bisa dipantulkan ataupun diserap. Apabila bunyi mengenai dinding, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Dengan begitu, bunyi akan mengalami pemantulan. Umumnya, benda yang keras, mengkilat, dan rapat memiliki sifat memantulkan bunyi. Nah, kita masuk ke sifat bunyi yang pertama, yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karet, busa karpet, dan gabus. Yang kedua adalah gema. Gema merupakan jenis bunyi pantul yang akan terdengar setelah bunyi asli. Biasanya gema akan terdengar jelas seperti bunyi aslinya. Jenis bunyi pantul yang satu ini terjadi apabila jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul bunyi cukup jauh. Umumnya, gema terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Nah, yang ketiga adalah bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya itu adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar dengan jelas. Selanjutnya kita memasuki materi jenis energi bunyi. Nah, yang pertama itu ada infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang cenderung lemah, di mana jumlah getaran bunyi yang ada di dalam energi infrasonik kurang dari 20 getaran per detik. Pastinya kita tidak bisa mendengar jenis bunyi ini. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat kita dengar karena jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Tidak hanya manusia saja, hewan juga bisa mendengar bunyi ini. Yang selanjutnya adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat dan levelnya sudah di atas audiosonik. Jumlah getaran bunyi dari ultrasonik mencapai lebih dari 20.000 getaran per detik. Jenis bunyi yang satu ini tidak bisa kita dengar. Hanya hewan kelelawar dan lumba-lumba saja yang bisa mendengar jenis bunyi ini. Nah, sekarang bagaimana sih telinga kita mendengar suara? Nah, proses telinga kita mendengar suara itu diawali dengan suara yang ada di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang. Kemudian, suara tersebut ditangkap oleh telinga bagian luar.
Kemudian, getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga atau disebut membran timpani. Nah, yang selanjutnya ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Kemudian, tulang pendengaran akan meneruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar suara yang ada di sekitar kita. Sampai sini dulu video pembelajaran kita. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.